Guru hantu. Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah tua yang dikelilingi pohon-pohon besar. Sekolah ini sering dianggap angker oleh penduduk setempat. Suatu hari, ketika cuaca mendung, kelas 6B bersiap untuk pelajaran matematika. Guru mereka, Bu Nila, tidak hadir karena sakit. Namun, anak-anak tidak tahu kabar tersebut. Ketika bel berbunyi, pintu kelas terbuka, dan sosok wanita dengan pakaian guru memasuki ruangan. Dia terlihat seperti Bu Nila, tetapi ada sesuatu yang aneh. Sikapnya kaku, dan senyum yang biasa menghiasi wajahnya hilang. Murid-murid mengamati dengan penuh rasa ingin tahu. "Selamat pagi, anak-anak," ia ucapnya pelan, suaranya serak dan tidak ceria. Murid-murid menjawab dengan ragu. Mereka merasa ada yang tidak beres, tapi tidak bisa menggambarkan apa yang terasa janggal. Bu Nila mulai menulis di papan tulis, tetapi gerakannya sangat lambat. Kata-kata yang ditulisnya terlihat aneh. "Siapa yang mengganggu?" ia tulisnya sambil membelakangi kelas. Tiba-tiba suasana menjadi tegang. Andi, seorang siswa yang duduk di dekat meja depan, merasa ada yang mengganggu dirinya. Tiba-tiba pensilnya terjatuh. Dengan perlahan, dia merunduk untuk mengambilnya. Namun, ketika melihat ke arah guru tersebut, jantungnya berdegup kencang. Kaki Bu Nila tampak mengambang, tidak menapak ke lantai. Ketika Andi mengangkat kepalanya, sosok guru itu sudah berada di sampingnya, matanya yang hitam pekat menatapnya tajam. Andi membeku, tidak bisa bergerak. Seisi kelas terdiam, mereka hanya bisa melihat apa yang terjadi dengan ekspresi ketakutan. "Siapa yang berani mengganggu kelas ini?" Suara Bu Nila bergema, meski nada suaranya terasa aneh, seolah ada gema yang tidak wajar. Murid-murid lainnya mulai merasakan ketakutan. Beberapa dari mereka berbisik, berusaha memahami situasi yang menakutkan ini. Ada yang mencoba untuk berpikir rasional, mungkin Bu Nila hanya lelah atau sedang tidak enak badan. Namun, perasaan mencekam semakin menguat. "Bu, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Rina, seorang siswa yang duduk di barisan kedua. Dia merasa tidak nyaman melihat keadaan guru mereka. Bu Nila tidak menjawab. Dia hanya berbalik, menatap papan tulis seolah-olah sedang memperhatikan tulisan yang aneh itu. Dalam hati, Andi berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya ilusi. Ketika suasana semakin tegang, tiba-tiba kelas bergetar, dan lampu-lampu berkedip. Beberapa murid menjerit, panik. Bu Nila hanya berdiri di tempatnya, tampak tidak terpengaruh. Dalam kekacauan itu, Andi mencoba untuk berlari, tetapi kakinya terasa berat, seolah ada beban yang menariknya kembali. "Siapa yang mengganggu?" Suara Bu Nila kembali terdengar, lebih keras, seolah menembus dinding ruangan. Andi menutup telinganya, berusaha mengabaikan suara itu. Rina yang berani berusaha mendekati Bu Nila. "Bu, tolong. Kami butuh bantuan. Ini tidak lucu," serunya. Tetapi Bu Nila hanya berbalik dan menatapnya dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, dinding kelas mulai retak, dan bayangan gelap muncul dari sudut ruangan. Bayangan itu membentuk sosok yang menyeramkan, dengan mata merah menyala. Murid-murid berteriak ketakutan, berusaha mencari jalan keluar, tetapi pintu kelas terkunci. "Siapa yang mengganggu?" Suara itu terdengar dari bayangan, dan semua orang terdiam, merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Andi melihat ke arah guru mereka. Dia menyadari bahwa Bu Nila tidak lagi tampak seperti guru yang mereka kenal. Sesosok hantu dengan wajah pucat dan rambut panjang mengalir di belakangnya. "Dia bukan Bu Nila," bisik Andi kepada teman-temannya. "Dia adalah hantu." Kelas menjadi semakin panik. Beberapa siswa menangis, sementara yang lainnya berusaha menenangkan teman mereka. Dalam keributan itu, Andi melihat selembar kertas jatuh dari meja Bu Nila. Dia mengambilnya dan membacanya dengan cepat. Ternyata, itu adalah catatan tentang beberapa murid yang hilang di desa mereka. Ini semua ada hubungannya dengan kejadian-kejadian aneh di desa.
Andi berteriak, berusaha menarik perhatian teman-temannya. Mereka semua terdiam, menyadari bahwa Bunila mungkin adalah penjaga rahasia desa itu. Bayangan gelap di sudut kelas mulai mendekat, dan mereka merasa terperangkap dalam dunia yang tak terduga. Siapa yang akan berani menghadapiku? Suara itu menggema lagi, dan anak-anak merasakan getaran di tanah. Salah satu murid, Tio, memberanikan diri untuk berdiri. "Kami tidak takut padamu," serunya, meskipun suaranya bergetar. "Kami ingin tahu siapa kamu." "Siapa aku?" Suara itu menjawab, penuh tawa menakutkan. "Aku adalah semua yang kau takuti. Aku adalah kenangan yang tak akan mati." Andi merasa semakin terdesak. "Kami harus pergi dari sini," teriaknya. Dia dan beberapa teman mulai bergerak menuju jendela, berharap bisa melarikan diri. Namun, jendela tertutup rapat, seolah ada kekuatan yang menghalangi mereka. Dalam kebingungan itu, Andi teringat sebuah cerita yang didengarnya tentang hantu yang terjebak karena ketidakadilan yang terjadi di masa lalu. Jika mereka bisa memahami alasan Bunila muncul, mungkin mereka bisa membebaskannya. "Bunila, jika kamu mendengar kami ingin membantu." Andi berteriak, berusaha mencari perhatian sosok itu. "Apa yang terjadi padamu, Bunila?" Atau sosok hantu itu berhenti sejenak. Matanya yang hitam berkilau, seolah ada cahaya yang ingin keluar dari dalamnya. "Aku terjebak. Aku tidak bisa melanjutkan tugasku," jawabnya, suaranya kini terdengar lebih lembut, meskipun masih menyeramkan. "Kenapa?" tanya Rina, berusaha menenangkan suasana. "Apa yang terjadi padamu? Aku kehilangan murid-muridku. Mereka hilang karena tidak ada yang memperdulikan. Aku datang untuk melindungi yang lain," jawab sosok itu, suaranya semakin pelan. Mendengar hal itu, Andi merasa ada harapan. "Kami akan membantu. Kami akan memberitahu orang-orang tentang mereka yang hilang. Kami tidak akan melupakanmu," dia berjanji. Seisi kelas menatap satu sama lain, merasakan harapan baru. "Ya, kami berjanji," seru Rina. "Jangan lupakan aku." Suara itu mulai memudar, dan lampu-lampu di kelas kembali menyala. Dengan semangat baru, mereka bersatu untuk membantu mengungkap misteri yang menyelimuti desa mereka. Setelah pengalaman menegangkan itu, mereka bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut tentang murid-murid yang hilang, dan apa yang bisa mereka lakukan untuk menghormati memori mereka. Setelah beberapa hari mencari informasi, mereka menemukan bahwa hantu Bunila bukanlah sosok jahat. Dia hanya ingin memastikan agar tidak ada lagi yang mengalami nasib serupa. Dengan berkat kerjasama semua murid, mereka berhasil mengumpulkan data dan menceritakan kisah tersebut kepada warga desa. Berita tentang Bunila dan murid-murid yang hilang mulai menyebar. Desa tersebut bersatu untuk memperingati mereka, dan dengan cara itu, mereka memberikan kedamaian pada jiwa yang terjebak. Hantu Bunila kini bisa melanjutkan perjalanannya. Suatu hari, Bunila sudah sembuh dan sudah bisa mengajar kembali di kelas. Saat kelas 6B belajar di ruang kelas yang sama, mereka merasakan kehadiran hantu Bunila. "Terima kasih, anak-anak," bisiknya lembut. "Sekarang, aku bisa beristirahat dengan tenang." Murid-murid saling berpandangan, dan mereka tahu bahwa pengalaman horor itu telah mengubah hidup mereka selamanya. Mereka belajar untuk menghargai satu sama lain dan menjaga ingatan akan mereka yang telah pergi. Lalu mereka melanjutkan belajar dengan Bunila yang asli.